Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Bisa diperhatikan video berikut ini. Proses siklus hidrologi secara rinci. 1. Energi matahari berfungsi sebagai motor pemanas. Dengan adanya energi tersebut, air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan. Kemudian uap air naik ke udara atau ke atmosfer. Proses penguapan air karena energi matahari tersebut melalui proses-proses sebagai berikut, yaitu evaporasi adalah penguapan air yang ada di permukaan bumi secara langsung melalui proses pemanasan. Misalnya penguapan air laut, air danau, air sungai, air di permukaan tanah, dan air pada tanaman. Yang B, transpirasi adalah proses penguapan air dari tubuh tanaman. Melalui proses metabolisme tanaman, gabungan dari evaporasi dengan transpirasi dikenal istilah evapotranspirasi. C. Intersepsi adalah penguapan air hujan yang jatuh pada daun-daun tumbuhan sebelum sampai di permukaan tanah. Yang kedua, semakin ke atas suhu udara semakin turun atau semakin dingin. Oleh karena itu, uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi dan terbentuklah awan. Yang ketiga, apabila awan yang terbentuk tersebut semakin jenuh dengan uap air, maka terjadilah hujan. 4. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan mengalir ke permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, dan sebagian lagi akan menguap. Yang kelima, air hujan yang terdapat di dalam hutan akan membentuk mata air, lalu terbentuklah sungai, danau, dan rawa-rawa. Akhirnya air tersebut akan menuju ke laut. 6. Akibat pemanasan matahari, air laut akan mengalami penguapan. Itulah proses siklus hidrologi. Hidrologi terbagi menjadi tiga, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek ini merupakan video dari siklus pendek. Prosesnya hanya terjadi di laut. Siklus pendek terjadi apabila air laut mendapat pemanasan dari sinar matahari. Oleh karena itu mengalami penguapan yang semakin lama makin banyak sehingga terbentuklah awan. Setelah mengalami ketinggian tertentu, temperatur udara menurun dan terjadilah kondensasi atau pengembunan. Setelah itu terjadilah hujan di laut tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video ini kembali. Siklus yang kedua yaitu siklus sedang. Nih. Siklus sedang, air laut yang terkena sinar matahari menguap kemudian terbawa oleh angin ke daratan. Karena suhu udara semakin ke atas semakin rendah, terjadinya kondensasi dan terbentuklah awan. Apabila awan tersebut telah jenuh dengan uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah,
masuk ke danau, mengalir ke sungai, serta akhirnya kembali lagi ke laut. Ini siklus yang ketiga, yaitu siklus panjang. Nah, ini bukan air lagi, tetapi salju. Siklus panjang, air laut yang terkena panas sinar matahari menguap ke udara, kemudian terbawa oleh angin jauh ke daratan. Karena mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es, sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang terkumpul membentuk padang salju yang kemudian mengalir pada sungai es atau gletser, akhirnya mencair kembali ke laut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini lagi. Ya, demikian penjelasan tentang siklus hidrologi. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.